Semangat. Haleluya. Nah, firman Tuhan kepada kita hari ini, apakah api Tuhan masih menyala di dalammu? Masih? Harus bisa lebih dahsyat. Amin. Saudaraku, memang melewati masa-masa sukar. Banyak orang akan kehilangan api Tuhan dalam hidupnya. Tetapi hari ini perlu diberitahukan kepada kita, kita harus konsisten menjaga api Tuhan itu tetap menyala dalam hidup kita, apapun yang terjadi. Tidak tergantung waktu-waktu tertentu, tidak tergantung event-event tertentu baru menyala. Kalau ada tamu dari luar negeri baru menyala, enggak. Tidak tergantung itu, amin. Tuhan mau agar apinya tetap dijaga dalam hidup kita seterusnya. Kita tidak pernah mengetahui akan hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan terkadang Tuhan seolah-olah mendadak mengizinkan peristiwa buruk bisa terjadi. Diizinkan ya. Seperti pencuri yang datang tiba-tiba. Namun dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, pelita kita, api Tuhan dalam kita harus tetap menyala. Goncang kiri kanan saudara, harus tetap menyala. Haleluya. Agar api roh kita tidak padam, kita harus selalu mendekat kepada sumber api abadi itu yang tidak pernah padam, yaitu Roh Kudus. Dengan begitu, hidup kita akan penuh gairah. Kita akan selalu kehausan, memiliki kehausan lebih lagi akan Tuhan. Dan kita selalu mengutamakan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sia-siakan setiap kali kita beribadah, tangkap setiap rema firman Tuhan. Tangkap setiap rema firman Tuhan yang diberikan kepada kita dan kerjakanlah itu. Haleluya. Bukan hanya untuk memenuhi kepala kita atau pengetahuan kita, tidak, tetapi biarkan apinya turun atas kita dan terus menyala, bahkan lebih besar lagi. Karena tantangan pasti akan datang. Lebih juga tantangan datang, karena memang sudah tertulis. Masa-masa terakhir akan datang masa yang sukar. Itu sebabnya kita harus lebih besar lagi nyala api kita. Mari kita baca dulu Imamat 6, ayat 12 sampai 13. Imamat 6 ayat 12 sampai 13. Bersama kita baca 1, 2, 3. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Diulang lagi ya. Nah, dari ayat ini dapat kita lihat beberapa hal. Ada yang disebut imam, api, korban bakaran, mezbah. Kita lihat satu persatu. Imam. Dalam perjanjian lama, imam adalah orang-orang yang ditunjuk berdasarkan garis keturunan. Jadi harus keturunan Lewi. Dan tugas mereka adalah mewakili umat Tuhan membakar korban untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Karena umat Tuhan gak berhak melakukannya. Hanya imam yang ditunjuk. Namun dalam perjanjian baru, imam itu ditekankan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar kita. Siapa imam besar kita? Tuhan Yesus Kristus. Namun kematiannya di kayu salib, pengorbanannya di kayu salib, menjadikan
kita, membuat kita menjadi umat tebusannya, dan kita yang ditebus disebut juga imam. Haleluya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, kamulah, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi saya dan saudara seorang imamat yang rajani. Tanggung jawab setiap kita untuk mendekat kepada Tuhan. Tidak tergantung worship leader, tidak tergantung penyanyi di depan. Itu memang harus ada yang menuntun kita. Tetapi tanggung jawab kita mendekat kepada Tuhan pribadi lepas pribadi. Haleluya. Karena kita sudah ditebus. Kita sudah disebut imamat yang rajani. Tapi perhatikan, hidup kita sebagai imamat yang rajani harus benar. Harus apa, saudaraku? Harus benar, harus kudus, dan berpadanan dengan kehendak Tuhan. Dikatakan dalam ayat 10, Imamat 6, tadi kan 12-13, ayat 10-nya berkata begini. Perhatikan, saya baca. Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya. Di kitab Wahyu dikatakan pakaian lenan itu perbuatan-perbuatan baik. Jadi seorang imamat yang rajani tidak boleh sembarangan hidupnya. Mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Apa maksudnya? Sebagai imamat yang rajani, kita tidak boleh membiarkan dosa sekecil apapun melekat dalam diri kita, yang itu untuk memadamkan api itu dalam kita. Buang semua dosa. Katakan, aku buang semua dosa. Amin. Buang semua kenajisan. Buang semua kemarahan. Buang segala yang kotor. Debu, abu itu melambangkan kekotoran. Buang semua yang kotor dari hidup kita. Kalau masih ada, bereskan di kaki salib Yesus. Dan kalau sudah dibereskan, jangan mau lagi hidup di bawah tuduhan iblis. Haleluya. Saudaraku, Roma 12 ayat 1 berkata begini. Sama-sama saja kita baca. Roma 12 ayat 1, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Supaya apa? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau tadi di perjanjian lama, imam yang membakar korban bakaran mewakili umat, sekarang di sini dikatakan, kamu semua yang sudah beroleh kasih karunia, supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Jadi siapapun kita, ada atau tidak ada jabatan kita di dalam gereja, jagalah supaya kita berkenan di mata Tuhan. Sebagai gerejanya, jangan berkompromi dengan dunia dan cara-cara duniawi. Haleluya. Cara-cara duniawi, kau jahat, aku pun jahat. Itu cara-cara duniawi. Kau baik, aku pun baik. Haleluya. Cara-cara duniawi, ya saudara lihatlah keadaan dunia ini. Itulah caranya. Tapi sebagai gereja, saya dan saudara, baik Tuhan, anak-anak Tuhan, jangan kompromi dengan duniawi. Itu imam. Dan dikatakan juga seorang suami atau bapa dalam keluarga adalah seorang imam. Itu sebabnya seorang bapa, seorang suami harus menjadi teladan bagi keluarganya. Dalam kekudusan hidup harus menjadi teladan.
Sebagai seorang bapak atau suami, fungsi utamanya ialah mampu menuntun keluarganya, membawa seluruh keluarganya menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mampu memimpin keluarganya setiap hari mengatur persembahan di hadapan Tuhan, rajin membaca Alkitab, tekun berdoa setiap hari, mengajarkan anggota keluarga memberi yang terbaik kepada Tuhan, menjadi penasehat dan teladan yang baik bagi keluarga maupun bagi gereja. Haleluya. Kalau belum, mari kejar. Ibu-ibu yang suami ataupun bapak anak-anaknya belum memenuhi kriteria ini, terus berdoa. Sebagai imam, kepala keluarga dipanggil untuk mengajarkan kebenaran bagi keluarganya. Seperti Yosua, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Orang tua di rumah, jangan biasakan di depan anak-anak mengata-ngatai orang lain. Itu melemahkan iman anak. Haleluya. Sebisanya anak-anak jangan tahu persoalan. Kecuali memang zaman sosial media sekarang, mereka semua sudah tahu hal itu. Sebisanya orang tua harus mengajarkan kebenaran kepada istri dan anak. Haleluya para imam. Jadi dua kali ganda bapak-bapak ya. Selain imamat yang rajani, imam juga bagi keluarga. Itu yang pertama mengenai imam. Yang kedua, api. Api melambangkan kehidupan. Dan itu salah satu lambang Roh Kudus. Dan di dalam kehidupan kekristenan kita nggak boleh nggak ada api Tuhan. Kalau tidak, mati kita semua. Bukan mati badani ya. Api itu merupakan simbol kehadiran Tuhan. Dan kehadiran Tuhan itu dalam hidup kita sekarang ini terwakilkan dengan kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus yang mendiami hidup kita itu adalah Allah sendiri. Amin saudaraku. Dan dialah yang berbicara kepada kita. Dialah yang menegur kita kalau kita salah. Dialah yang menuntun jalan kita. Kalau kita belok ke kiri atau ke kanan, dia berkata, lurus nakku. Amin saudaraku. Dialah yang berbicara. Dan dia ada di dalam kita. Karena kita ini bait Roh Kudus. Katakan, tubuh saya adalah bait Roh Kudus. Haleluya. Biarkan dia yang bicara. Biarkan dia yang menuntun. Kalaupun orang nggak sanggup lagi berbicara kepada kita, seolah-olah nggak bisa lagi diubah. Tapi kalau Roh Kudus sudah bicara, dengar baik-baik dan lakukan. Amin. Saudaraku, dalam Zakaria 4 dituliskan ayat 1 sampai 6 dikisahkan. Zerubabel itu seorang bupati dalam pemerintahan kerajaan Persia. Dan dia mengandalkan fasilitas negara untuk membangun bait Allah. Kepada Zakaria, Tuhan beri penglihatan. Apa diberikan Tuhan? Di mana ada sebuah kandil emas. Tempat minyaknya ada di bagian atas, sedangkan pelita ada di bagian bawah. Zakaria nggak mengerti tentang penglihatan itu. Lalu Tuhan berkata di ayat 6, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Apa hubungannya dengan penglihatan Zakaria itu? Pelita yang dibuat di bawah, yang terbuat dari emas seluruhnya ya. Jika tidak ada minyak yang dari atas, maka pelita yang dari emas itu tidak apa-apa. Tidak ada apa-apanya. Tuhan mau mengingatkan Zerubabel agar dia tidak sombong dengan fasilitas yang ada untuk membangun bait Allah. Tuhan mau mengingatkan
mengalahkan Zerubabel, supaya dia tidak sombong dengan apa yang dapat dia lakukan. Sebab tanpa Tuhan dia bukan apa-apa. Tanpa Tuhan saya dan saudara bukan apa-apa. Haleluya. Jadi kita butuh kehadiran api itu di dalam kita. Api itu bicara juga tentang semangat. Katakan kiri kanan, woi semangat woi. Haleluya. Mata ini memang bisa melihat sekeliling dan bisa kehilangan semangat. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, woi semangat. Haleluya. Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu, biarlah rohmu menyala-nyala. Haleluya. Artinya semangat kita jangan sampai padam dalam melayani Tuhan. Kendor itu mempunyai makna juga malas. Malas aku. Karena si anu aku jadi gak bergairah lagi. Itu saudaraku menjadi kendor. Kerajinan menjadi kendor bisa saja terjadi karena memang tidak ada arah dan tujuan hidup. Ya, ke kanan orang, ke kanan kita. Ke kiri orang, ke kiri kita. Lemah orang, kita pun lemah. Semangat orang, kita pun semangat. No. Haleluya. Bisa karena permasalahan hidup juga yang kita hadapi membuat semangat kita menjadi kendor. Jangan pernah kendor. Saya sudah pernah katakan, saudara suka pakai yang kendor? Enggak kan? Haleluya. Haleluya. Dalam 2 Timotius 1:6 dikatakan bahwa kita harus mengobarkan semangat kita. Kita harus bisa menyemangati diri sendiri dan menyemangati orang lain juga. Jangan justru menjatuhkan. Jangan justru menyesatkan orang. Haleluya. Segala kelebihan dan kemampuan kita, biarlah kita pakai untuk menyemangati orang lain, bukan menjatuhkannya. Pakailah ucapan dan perbuatan kita untuk membangun orang lain, untuk menguatkan orang lain. Dengan demikian kita menjadi saksi dimanapun kita berada. Walau memang kita sadar tidak semua hal dapat berjalan sesuai rencana kita. Betul? Betul? Namun percayalah Tuhan yang memegang kendali. Tuhan yang memegang kendali. Kita dapat membuat rencana. Kita doakan rencana itu semua. Tapi kita pun tahu bahwa kenyataan tidak selalu berjalan seperti yang kita bayangkan. Maka dengan demikian, Amsal 3 ayat 5-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Karena itulah, gak bisa kita seperti bahwa kenyataan itu tidak selalu berjalan seperti yang kita mau. Tapi percayalah kepada Tuhan, amin. Api itu juga berbicara tentang cinta kasih terhadap antar sesama kita tentunya. Seseorang yang berkata bahwa dia mengasihi Allah, maka dia harus mengasihi sesamanya. Yang mengasihi Tuhan katakan saya. Peluk dulu kiri kanannya. Aku mengasihimu, saudaraku. Kalau perempuan dengan perempuan, kalau suami istri, kalau sesama laki-laki. Jangan peluk suami orang. Haleluya. Dan 1 Yohanes 4 ayat 20-21 berkata begini, perhatikan Alkitabnya. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, yang masih benci katakan saya. Oh. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta.
Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Sekali lagi katakan kiri kananmu, aku mengasihimu saudaraku. Yang satu bilang, apa buktinya? Nanti traktir aku makan bakso. Haleluya. Dan ini juga berarti kasih itu mendamaikan dan mempersatukan. Apa saudaraku? Mendamaikan dan mempersatukan. Bukan buat rusuh, itu bukan kasih. Bilang dulu kiri kanannya, buat rusuh itu bukan kasih. Itu udah sama dengan tukang demo di luar sana. Ayo kita demo di depan Mahkamah Konstitusi. Mau demo kan? Ayo kita demo di depan Departemen Pengadilan. Kenapa ini dan itu? Jadi kalau suka demo itulah dia. Haleluya. Kasih itu mendamaikan dan mempersatukan. 2 Korintus 5:19 berkata begini, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Perhatikan, Tuhan yang menjadi teladan bagi kita. Dia tidak memperhitungkan pelanggaran kita demi kita didamaikan dengan Allah. Kalau Tuhan pun bisa mendamaikan kita dengan Bapa, walaupun tadinya kita ini sudah musuhnya karena dosa. Maka sebagai anak-anaknya, mari kita suka berdamai. Mari kita suka bersatu. Walaupun di antara kita masih banyak kekurangan dan banyak perbedaan. Haleluya saudaraku. Nah, hilang-hilang suaranya atau bisa saudara dengar dengan baik? Kalaupun mungkin ya. Kalaupun mungkin api kasih itu sudah mulai padam. Tidak ada lagi nyalanya. Jangan malah terpuruk. Ada lagu seperti ini, itu firman Tuhan. Yesaya 42 ayat 3. Gini lagunya. Bulu yang terkulai takkan diputuskannya, sumbu yang telah pudar. Itunya. Terus lalu dia akan jadikan indah liannya. Coba kita ulang dulu ya. Bulu yang takkan dipatahkannya, dia jadikan sungguh lebih berharga, sumbu yang telah takkan dipadamkannya. Dia akan jadi untuk kemuliaannya. Haleluya. Maksudnya apa? Kalau masih ada kesempatan untuk bertobat, bertobatlah. Kalau masih ada kesempatan untuk bangkit, bangkitlah. Jangan malah terpuruk. Percayalah bahwa Yesus selalu memberikan kesempatan bagi kita. Itu sebabnya jangan mau tertipu oleh iblis. Berkali-kali saya katakan iblis itu mencoba dan mencoba sampai kita binasa. Karena itu tugasnya, mencuri, membunuh dan dia berkeliling. Dimanapun dia berkeliling, mencari orang yang dapat. Katakan kiri kananmu, jangan mau ditelan. Haleluya. Saudaraku, setialah mengikut Tuhan dan tetap jaga supaya api kasih itu terus menyala dalam kita.
Satu lagi tentang api, jangan sampai kita membawa api yang asing. Dikatakan Imamat 10 itu ayat 1 dan 2 begini. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing, yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Kejamkah Tuhan? Tidak. Nadab dan Abihu terbakar hidup-hidup. Bukan Tuhan kejam, tapi itu menegaskan kekudusan Allah. Kesalahan Nadab dan Abihu adalah melewati batas hak dan kewajiban. Mereka terlalu lancang. Bukan itu diperintahkan Tuhan, tapi mereka lakukan. Itu terlalu lancang. Kalau zaman ini dikatakan HAM, hak ajasi manusia. Zaman sekarang batas-batas norma sudah menipis dalam kehidupan manusia. Saudara lihat saja sosmed saudara. Terlalu lancang. Sudah batas-batas norma itu sudah menipis. Peristiwa yang menimpa Nadab dan Abihu juga. Biarlah ini menjadi pelajaran buat kita. Ada batas yang kita semua harus lalui. Ada batas-batasnya yang harus kita jalani. Banyak pelayan Tuhan saat ini, mungkin secara fisik kelihatan masih bisa, tetapi mati rohani. Kenapa? Karena membawa api asing. Bukan itu disuruh Tuhan, tapi dia lakukan Nadab dan Abihu. Motif-motif manusiawi kita, sekalipun itu seolah-olah baik dan seolah-olah rohani, apapun tujuannya, kalau tidak disucikan Tuhan, kalau tidak ditundukkan pada kehendak Tuhan, dan kalau tidak sesuai firman, itu api asing. Katakan kiri kanan saudara, jangan bawa api asing ke hadapan Tuhan. Jangan terlalu lancang. Amin. Amin. Sekalipun Nadab dan Abihu ini memiliki hak penuh sebagai pribadi-pribadi yang melayani di hadapan Tuhan, itu tidaklah serta-merta membuat mereka berhak melakukan apapun yang mereka anggap baik menurut pemandangan mereka. Tetapi itu tidak diperintahkan Tuhan. Tuhan berlaku adil. Haleluya saudaraku, itu tentang api. Yang ketiga tentang korban bakaran. Korban bakaran itu berarti sesuatu yang dipersembahkan dan harus mati. Tidak bisa diambil lagi. Kalau saudara mempersembahkan sesuatu, memang itu sudah dipersembahkan. Tidak bisa diambil lagi. Haleluya. Beda dulu kita waktu sekolah minggu di kampung, betul? Kalau dikasih orang tua kita uang persembahan, dari situ kita potong persembahan kita masukkan, kita minta lagi ke guru sekolah minggu mana baliknya. Haleluya. Itu dulu kami di kampung. Jangankan anak-anak, orang tua pun gitu. Saya ingat itu dulu. Bapak saya sintua, maka saya tahu. Ya, segininya tadi mau kupersembahkan, minta baliknya. Korban bakaran ini nggak begitu. Sesuatu yang dipersembahkan yang sudah mati di situ bisa dituntut balik. Haleluya. Haleluya. Itu pemberian untuk menyatakan ketaatan kepada Tuhan. Tuhan Yesus adalah korban penebusan dosa kita. Apa buktinya? Dia mati di kayu salib. Dan dialah korban yang sempurna itu. Dan setiap kita yang mengaku Yesus adalah Tuhan, yang menebus dosa-dosa kita melalui pengorbanannya di kayu salib,
Dia mau juga supaya kita belajar berkorban seperti yang diperbuatnya. Haleluya. Dalam mengikut Tuhan harus ada harga yang dibayar. Ini berarti harus ada penyangkalan diri. Sangkal diri berbicara tentang penyalipan daging. Dalam hal ini, kalau saudara mengatakan kebenaran di luar sana, atau sesama anak-anak Tuhan, bisa saja saudara dibenci. Kalau saudara katakan kebenaran, kalau saudara lakukan kehendak Tuhan, saudara bisa saja dibenci. Itu korban. Haleluya. Kadang-kala kita mengalami korban perasaan atau hal-hal yang tidak mengenakan dalam melakukan kehendak Tuhan tadi. Tetapi kita harus tetap melakukan kehendak Tuhan dengan sikap hati yang benar. Itulah yang dimaksud mempersembahkan hidup sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan. Enggak enak hati, tapi harus bisa bersukacita. Karena Tuhan berkata, bersukacitalah sekalipun kita lagi dirundung masalah. Jangan murung muka kita. Lihat dulu kiri kanannya, ada yang murung. Sekalipun kita lagi dirundung masalah, kita tetap bisa bersukacita. Karena Tuhan yang kita kenal dan kita sembah, Dia Tuhan yang memberikan sukacita bagi yang mencari Dia dan berharap kepadanya. Sukacita bukan berdasarkan pada keadaan, tetapi pada iman dan percaya kita kepada Tuhan. Haleluya. Mazmur 100 ayat 2 dan 4 berkata begini. Perhatikan ya. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Goncang lagi, woi, beribadah itu harus sukacita. Anak-anak muda kalaupun agak diseret orang tua, harus sukacita datang beribadah. Datanglah ke hadapannya dengan jangan dengan keluhan. Ke dalam, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Jangan dengan keluh kesah. Ke dalam pelatarannya dengan bersyukurlah kepadanya dan pujilah apapun situasi yang saudara hadapi. Jangan berkeluh kesah. Pemimpinku itu pun kayak gitunya, apalagi aku. No. Masing-masing bertanggung jawab akan dirinya kepada Tuhan. Haleluya. Jangan kalau yang lain ke lubang, kau ikut ke lubang. Haleluya. Ini beribadah kepada Tuhan dengan sukacita datang. Jangan bilang nanti ya, katanya ke lubang kau. Jangan. Di sini jangan ada penggosip ya. Karena hamba Tuhan ini serba salah. Yang benar pun dibilang bisa disalahkan. Maksud saya kalau berdosa pun orang jangan ikut kau berdosa. Haleluya. Jangan terlalu lancang. Kalau ada temanmu bergosip langsung bilang, ayo kita berbahasa roh. Kalau sudah berbahasa roh semua, pasti gak ada lagi gosip. Haleluya. Kalau sudah berdoa semua, Tuhan bangkitkan kami. Gimana kami supaya bisa seperti orang Honolulu itu. Banyak kali korban orang itu Tuhan, 50 juta PP, tapi dia datang melayani kami. Oh udah 81 pun umurnya, udah pun terpelecok kakinya, dia punya iman, tetap dia bisa bangkit. Aku ini apalah yang kubuat Tuhan. Jangankan 50 juta untuk ongkos, ke sebelah kananku pun aku gak berani bersaksi. Lalu berdoa, bahasa roh, beri aku keberanian Tuhan. Haleluya. Itu saatnya sekarang. Haleluya. Dikatakan beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datang ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jangan cari tahu nanti kenapa sih itu, kenapa sih itu, nggak perlu cari tahu. Nanti kami kasih tahu.
Haleluya. Jangan orang tanya kami. Haleluya. Kalau saudara tanya orang, A bisa jadi Z. Z bisa jadi A. Tambah dosa. Maka kalau ada membuka pembicaraan, ayo kita jumpai Bapak Ibu Gembala. Haleluya. Haleluya. Kami pun tidak sembarangan melayani saudara. Haleluya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa korban yang berkenan itu, adapun kita dirundung oleh masalah, tetapi kita beribadah dengan sukacita, dengan sorak-sorai, dengan hati yang penuh ucapan syukur. Satu lagi tentang korban, jangan membawa korban yang menjijikkan. Apa saudaraku? Ada korban menjijikkan? Ini Yesaya 1:13 berkata begini, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Apa yang disampaikan Yesaya ini memang keras dan menyakitkan. Hal itu dilakukan untuk menyadarkan bahwa pengampunan Allah masih terbuka bagi bangsa Israel, asalkan mereka mau bertobat. Maka dosa semerah kermiji pun bisa dibersihkan menjadi seputih bulu domba. Semua itu akan terjadi kalau umat Tuhan mau mendengar dan mengikuti kehendak Tuhan. Sayangnya mereka nggak mau, makanya Tuhan bilang jangan lagi, jangan. Jijik aku katanya. Memang tidak ada alat ukur yang akurat untuk menilai kesungguhan seseorang beribadah kepada Tuhan. Karena luar bisa menipu. Gak ada ukuran yang akurat. Hanya Tuhan yang tahu siapa saudara. Haleluya. Jadi kalau Tuhan bilang jijik aku nih, kau jijiklah itu. Tapi kalau Tuhan bilang aku sudah senang melihatmu nakku, teruskan bertobat, teruskan bertemu. Memang aku lihat kau jatuh bangun, tapi kau bisa, tapi kau punya hati untuk bertobat, teruskan. Haleluya. Jadi luaran gak menentukan. Bilang dulu kiri kananmu, luaran gak menentukan. Yang pasti ibadah itu berkaitan dengan ketulusan hati. Dan itu berdampak pada pembaharuan hidup seseorang. Itu nampak. Haleluya. Itu tentang korban. Katakan kiri kananmu, jangan membawa korban yang menjijikkan. Amen. Kemudian yang terakhir, mezbah. Sebelum penutup ya, mezbah adalah perjumpaan Tuhan dengan umatnya. Jadi bukan soal kebiasaan agamawi atau rutinitas. Memang tidak ada yang salah dengan rutinitas dan disiplin. Seperti kita rutinitas tiap minggu beribadah, hari Jumat rutinitas ada doa syafaat, rutinitas sekali sebulan ada doa semalaman, rutinitas setiap sesuai harinya ibadah cell group. Gak salah dengan itu. Tetapi inti dari itu semua, kalau orang dunia ini berkata, esensi dari semua itu, saudaraku, untuk ketemu Tuhan itu, keinginan untuk ketemu Tuhan itu jangan sampai hilang. Amin. Nggak salah rutinitas beribadah, tapi keinginan untuk ketemu Tuhan jangan sampai hilang. Jangan datang untuk mencari-cari informasi. Apa yang ku dapat informasi baru supaya ku sampaikan ke sana? Jangan demikian. Haleluya. Tetapi
kebutuhan itu haruskah ada? Itu sebabnya tetaplah miliki rasa lapar dan haus akan Tuhan dan kebenarannya. Tuhan mau memuaskan hidup saudara dengan kuasa serta hadiratnya. Mezbah itu juga menjadi tempat menaruh korban. Tadi tentang korban sudah saya sampaikan. Tanpa korban tidak turun api. Karena api itu kan menjilat korban itu kan. Jadi tanpa ada korban nggak turun api itu. Api itu turun menyambar korban. Api Tuhan tidak menyambar mezbah yang kosong. Jadi engkau harus mempersembahkan hidupmu betul-betul. Ini kukorbankan Tuhan. Perasaanku memang sakit, tapi aku tetap bisa bersuka cita di dalam Engkau. Itu korban. Uangku memang enggak ada Tuhan, tapi sebeginilah yang bisa kupersembahkan. Itu korban. Dan jangan hitung-hitung korbanmu berapa dari awal tahun ke akhir tahun. Ku mintalah nanti sama Pak Gembala. Itu enggak korban. Haleluya. Jangan kau hitung udah berapa lah uang Pak Gembala itu ya, Januari segini, Februari segini. Itu bukan korban. Haleluya. Korban adalah apa yang Tuhan mau darimu, bukan apa yang engkau mau. Dan korban itu bukanlah cara Tuhan membuatmu susah, enggak. Tuhan tidak pernah membuatmu meminta sesuatu kepadamu untuk menyusahkan hidupmu. Saat Tuhan meminta sesuatu darimu, sekali lagi bukan Dia ingin menyusahkanmu, justru Dia mau membuka jalan memberkatimu. Dan kalau kau mau melakukannya, kebaikannya akan mengejar hidupmu. Haleluya. Dan mezbah itu tempat kita menaikkan syukur. Mezbah bukan tempat menaikkan daftar keinginan, tetapi melainkan menaikkan syukur kita. Percayalah, semua yang kita butuhkan mampu Tuhan berikan. Oleh sebab itu, bangun mezbah kita dengan benar, yaitu tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Taruh korban kita sesuai apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau? Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepadanya. Walaupun materi nggak bisa banyak kau persembahkan, tetapi engkau hidup kudus, mau meninggalkan dosa, mau bertobat hari lepas hari, itu yang berkenan ke hadapan Tuhan. Dan ikuti kehendak Tuhan, maka berkat serta kebaikannya akan tercurah bagimu. Yang terakhir, penutup, pastikan api Tuhan tetap menyala dalammu. Haleluya. Adalah tugas dan tanggung jawab setiap kita untuk tetap menjaga api itu menyala dalam kita. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka dilemparkan ke dalam dapur api yang menyengat, tapi satu rambut di kepalanya pun tidak hangus. Justru roh mereka semakin menyala-nyala. Dan malaikat datang menolong mereka. Malaikat turun menolong mereka. Mereka bertekad untuk tetap percaya kepada Tuhan sampai akhir. Walaupun api itu sudah diperhadapkan kepada mereka. Oleh sebab itu, seperti apapun kondisi kita hari ini, biarkan api Tuhan turun atas kita, amin. Dan jagalah api itu agar terus menyala, amin. Perhatikan, semakin besar pergumulan kita, semakin besar pula api roh kita harus menyala. Maka iblis tidak bisa menyerang dengan segala kebohongannya, dengan segala tipu muslihatnya. Kalau Bapak Ibu dengar dan lihat persoalan besar, nyalakan api rohmu. Haleluya. Jadi kita harus memastikan api itu terus menyala, bahkan menjalar lebih besar lagi. Jangan engkau yang ditariknya untuk turun, engkau yang menarik orang lain untuk menyala. Yang selama ini sudah menyala teruslah berkobar. Yang sempat redup karena ini dan
ataupun belum nyala, mari responi firman ini dan kerjakanlah. Dikatakan ayat 2 terakhir, Imamat 6 ayat 12. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga. Harus di apa? Siapa yang jaga? Kalau perjanjian lama imam. Yang menjaga apimu itu menyala siapa? Masing-masing kita. Kami memang sebagai gembala berjaga-jaga atas saudara dalam doa. Tetapi nyala apimu sendiri, engkau harus menjaganya tetap menyala, jangan biarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah. Harus ada doa pagimu, saudaraku. Kalau engkau berpajak pagi sebelum ke bajak, berdoa sebentar. Kalau memang tidak ada waktu 1 jam. Tapi setelah pulang pajak, buat lagi mezbah doamu, amin. Atur bagaimana kau bisa ketemu Tuhan. Haleluya. Mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban. Keselamatan di sana. Berkorban apapun yang saudara bisa korbankan untuk bisa ketemu Tuhan. Korban untuk tidak lihat handphone kah? Korban untuk tidak kepo hidup orang kah? Korban untuk tidak ngerumpi kah? Korban untuk tidak tidur kah? Harus ada yang dikorbankan supaya bisa ketemu Tuhan, amin. Kita harus melakukan bagian kita, itu disiplin rohani. Ini mengajarkan disiplin. Dikatakan setiap hari, tiap-tiap pagi, sehat atau tidak, harus tiap-tiap pagi mengatur persembahan, amin. Persembahkan hidupmu kepada Tuhan, baik atau buruk waktunya. Ayat terakhir kita baca bersama. Ini moto Giat ya. 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. 1, 2, 3. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Sekali lagi, sampai hidup ya. Sampai hidup di hati, lengket di sini, juga di sini. Jadi nanti kalau ada datang menggontangmu, persoalan kah, orang lain kah, berdiri teguh. Haleluya. Sama-sama lagi, 1, 2, 3. Katakan amin. Jadi, adakah api itu menyala di dalammu? Sebab kalau tidak, kita menjadi Kristen yang dingin, yang suam-suam kuku, dan itu Tuhan tidak suka. Orang Kristen yang dingin itu, yang suam-suam kuku, tidak ada kegairahan untuk beribadah. Tidak ada semangat untuk berdoa. Tidak ada semangat menyembah Tuhan. Tidak ada kerinduan bersekutu dengan Tuhan. Dan kalau itu terjadi, itu bahaya. Itu berbahaya bagi kehidupan rohani kita. Hari ini pastikan apinya tetap menyala dalam hidup kita. Dan jaga untuk selalu tetap menyala. Mendekat selalu kepada sumber api itu, yaitu hadirat Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Mendekat kepadanya. Amin. Kalau ada hal-hal atau orang yang mencoba menjauhkanmu daripadanya, jangan goyah. Berdiri teguh. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jangan giat dalam pekerjaan iblis. Haleluya. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Adakah saudara diberkati? Ada yang sakit hati? Kalau ada, jumpai saya nanti. Saya nggak suka khotbah ibu itu bilang, jangan di belakang ngomong. Kalau di belakang itu udah dosa. Ya, bilang terus terang. Kami terbuka. Ya, kalaupun mungkin
misalnya tidak diterima pendapat saudara, tetapi kami bawa di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan suka ngomong di belakang, terus terang. Haleluya. Gak suka aku tadi waktu ibu bilang ke begini. Gak suka aku di bidang ini. Sehingga kami pun bisa mengevaluasi diri. Jangan ngomong di belakang. Jangan gosip-gosip. Sekali lagi saya ingatkan. Kalau ada seseorang mengajakmu menggosipkan sesuatu, langsung bahasa roh. Kalau belum bisa bahasa roh, bilang, ayo kita buka Alkitab kita. Di mana firman Tuhan mengatakan itu. Lalu kalau dicobanya lagi, ayo kita jumpai gembala. Haleluya. Aku tidak mau berdosa. Aku tahu waktunya sudah singkat. Lihat itu Israel. Lihat itu Palestina. Lihat itu. Yang belum terbukanya matamu bilang. Haleluya. Mari kita terus menyala buat Tuhan. Saya ingatkan sekali lagi. Kalau ada sesuatu yang tidak saudara tahu, tanya gembala. Mari kita bagi berdiri.